Assalamualaikum. Hei, Kabar, Om? datang juga, brother. Gila. Susah Om nyari Batok, rumah gue. enggak lah, Enggak. gampang banget. Semua orang tahu di sini. Hai. Apa tuh? Gue bilang Om Batok langsung tuh. Belok kiri, tikungan pertama belok kiri masuk langsung katanya gitu. Om Batok, apa kabar? Baik, ya alhamdulillah baik. Om Batok, kita hari ini mau review sepeda kerennya Om Batok. Yang Aduh. udah jarang banget di pasaran ini. Tersanjung banget gue, gue dibilang keren nih. Om Batok, nama lengkapnya Om Batok siapa dan aktivitasnya apa? Silakan perkenalan dulu Om Batok. Kalau nama lengkap saya namanya Rahmat Taufik Siregar. Oke. Tapi orang di teman-teman anak-anak sepeda mungkin lebih kenal saya dengan Batok alias Batak Tokai. Karena dulu saya juga ukuran kayak Batok. Oh gitu, jadi dipanggil Batok ya Om? Nah, Iya, itu penasaran juga tuh orang banyak, kenapa sih ini panggil Batok, ternyata itu alasannya. Om Batok, hari ini kita mau lihat sepeda kerennya Om Batok nih Om. waduh. Gitu kan? Ini kebetulan di luar karena biasanya saya kalau sepeda ini kalau masuk rumah harus semuanya dibersihin. Oh gitu. Jadi kalau sepeda ini di luar berarti belum dalam kondisi bersih. Jadi harus dicuci bersih baru masuk di atas, baru boleh masuk rumah. Kebiasaan saya gitu. Jadi masuk rumah itu udah pasti bersih ya? Udah bersih. Keluar bersih, kalau masuk bersih? Masuk harus bersih. Kalau Iya. belum bersih, ya dia parkir di luar. Iya benar-benar. Gitu. Ini kita baru mulai aja udah dikasih tips berarti banget nih buat kita. Bukan kan rumah tuh kan ini kan dari mana-mana jalan mungkin bekas melindas apa Iya, apa kotoran jangan Iya. sampai kita ke rumah bawa kotoran bawa virus Benar, ya, benar. gitulah segala macam lah Iya, benar, apalagi betul. masa-masa pandemi kemarin kan wah kalau perlu kita disemprot dulu kemarin kalau kemarin pakai apa namanya antiseptik disemprotin Iya, baru masuk iya. rumah. Iya gitu Om Batok. Om Batok, kita lihat dulu Om Batok. Ini federal apa Om Batok, bisa ceritain sedikit? Ini Federal seri Tomcat CS ya. CS ini ada tulisannya Tomcat CS. Satu lagi Tomcat itu ngeluarin yang namanya CX. CX. Nah, kalau yang CX katanya ciri-cirinya sih dia oversize dan Kalau ini masih standar. ini standar. Standar ya ukurannya. Nah, itu aja yang bedain dan warnanya biasanya kalau yang CX katanya ya, saya belum ketemu juga. Warnanya ada variasi hijau sama putih sama kuning kalau nggak salah. Itu kalau CX ya. CX. Dan yang ini CS ya. Ini CS. Oke. Nah, Ini size berapa Om Batok? ini size 18,5. 18,5 inch. Kalau diukur-ukur ya bagus lah untuk ukuran orang-orang tinggi badan 170-an itu 170-an udah pas ya. karena Nggak ini kekecilan. biasanya nggak mentok nih. Hmm. Kalau kita berdiri di ini biasa kantong menyan kita mentok itu nggak benar itu ya. Iya bener-bener ya. Iya, gitu. Iya. Iya Om Batok kita bedah satu-satu dulu ya Om Batok dari depan sampai ini mungkin Om Batok bisa jongkok sedikit di depan ban situ. Ya. Om Batok, ini Om Batok pakai, kita ngomong wheelset dulu Om Batok. Om Batok pakai ban apa, terus rimnya apa, terus hubnya apa Om Batok? Ya. Kita mulai dari hub dulu ya. Iya. Hubnya saya pakai hub Paralak Shimano Paralak M430. M430. Udah jadul banget mungkin iya, ya. iya, benar. 430. Susah banget tuh. Terus saya pakai rim. Ini rimnya Araya. Araya TM 840. Yang belakang saya udah ganti karena lebih habis karena stok TM 840 itu susah. Adapun di pasaran harganya mahal, itu diganti TM 620. Oh yang belakang udah bukan TM 840. Sebenarnya hampir mirip-mirip, cuman materialnya mungkin agak lebih bagus TM 840. Oh, oke. Dan sekarang udah susah di pasaran. Dia ini ya apa, double ya? Double wall. Ya, jadi lebih kuat lah istilahnya untuk apa namanya, ngerem ya Bum ya? Ya untuk ngerem, untuk perjalanan jauh. Oke. Kayaknya. Terus untuk ban saya mungkin dari pertama saya bikin naik sepeda dari zaman Kuahara, saya pakai ban tuh yang mungkin yang harganya mungkin di bawah 100.000. Ini ban merek Lucky Stone atau yang belakang tuh malah Daily Tire yang Daily harganya Tire. cuma 65.000. Sederhana. Tapi menurut saya ini kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena saya patokannya gini,
beca itu dulu make ban itu mereknya Swallow atau Daily. Dan saya yakin ban ini pasti kuat karena ini bukan karet. Tuh. Bukan karet sintetis, karet Iya. beneran. Itu aja sih saya bilang, bukan nggak mampu beli yang mahal. Tapi saya coba, insya Allah sih dari 8 tahun yang lalu saya pakai Kuahara, pakai ini ya ban golongan begini dan nggak ada kendala di jalanan. Iya. Om Batok ini sekedar informasi sih, dulu terkenal banget dengan suhunya Kuahara. Mungkin teman-teman di sini ada yang mengenal Om Batok juga kan sebagai suhunya Kuahara gitu kan. Sampai harus pindah ke sepeda Tomcat ini Om, Federal Tomcat. Nanti bisa cerita juga ya Om ya, Ya, kenapa bisa, harus bisa, pindah itu. bisa, Tapi kita bisa. lanjutin lagi Om. Nah. Oke, dari tadi sudah hub, ban, rim, rem, ban, rem saya pakai rem Shimano Diore. pakai Dior. Oke. Rem Diore karena saya nganggep rem-rem jenis ini untuk V-brake mungkin lebih baik ya, lebih bagus ininya, akselerasinya. Ada lagi yang lebih bagus, XT ada, ini cuman harganya juga bagus. Terus naik ke sini. Oh, kita lihat dari kokpit nih Om ya. Ini kalau stangnya ini nyambung sama ke ini coil dulu. stemnya Om. Oh, depannya dulu. Ya, Oke. remnya ini saya pakai brake lever ya. Back levernya Itu merek Epit. pakai EV. Dulu pengen yang Shimano Diore juga, cuman saya pernah dapat masukan dari mekanik. Kalau untuk sistem pengereman kayaknya lebih bagus tarikannya Epit. Ya saya coba zaman dulu Epit harganya nggak berarti gitu. Padahal sih jomplang bener sih Diore sama Epit. Ya kan? Saya coba ternyata ya saya pakai emang enak. Saya bisa ngerem kira-kira ini cuma pakai tangan satu jari apa Satu dua jari atau dua jari. itu dia baliknya bagus gitu. Tapi ditunjang dengan sistem perkabelan juga kabel yang bagus ya, Iya. bukan kabel yang gampang keriting Iya. gitu. Betul. Gitu. Oke, Terus lanjut Om. balik lagi ke kokpit. Sini pakai ini bukan bawaannya dia. Oh, coil stemnya bukan bawaannya ya. Ini bawaannya Bobcat atau bekas Pussycat Bobcat. biasanya yang punya tinggi 17 ke depannya 8. Dia punya juga bagus juga cuman pendek. Tapi saya setel dengan ini kayaknya kurang serasi lah, kurang enak dibuat riding. Jadi dipakai ini cari yang lebih tinggi lagi Ini gitu kita ya? pindahin dulu dari Kuahara. Oh. Dari Kuahara. Jadi saya tetap pertahankan ini gitu. Terus ini pakai Gripnya Om? gripnya yang murah-murah aja. United punya tapi jadul ya, umurnya udah tua juga lah. Ya oke lah Om, nggak Oke. licin kalau nggak pakai glove juga kan. Terus Nah ini Om, ini apa sih Om fungsinya sebenarnya? ini tanduk Tanduk ya? tanduk Atau N-bar lah kalau kita N-bar, biasa ya bilangnya. kan? Ini udah jarang sebenarnya, udah ada. Dulu saya beli di Rodalink, nggak tahu harganya masih murah-murah lah, ya kan. Ini usianya juga udah lama juga, bisa 4 tahun apa 5 tahun gitu. Tapi saya suka pakai ini karena ini bisa buat mengistirahatkan tangan atau ganti posisi lah dua. Terus bisa juga ini yang posisi ini buat garuk-garuk kalau kita lagi gatal gitu. Iya bener juga Om, kadang Ya, garuk-garuk. enak gitu, dia Iya enak bener. gitu posisi Bener. gitu, garuk-garuk gitu Oh, buat apalah terapi apalah gitu ya kan, kalau capek. Terapi isang. Terapi isang gitu. Iya. Gitu. Dan ini pakai handlebar. Ini saya dapat handlebar X-nya Merin. Oh, bekas Merin. Bekas Merin. Tapi bagus punya sih katanya. Oh. Alloy atau gimana? Alloy. Ini alloynya alloy mahal kayaknya. Cuman dapatnya bukan beli sih, dikasih orang, malah cenderung dulu mau dibuang. Oh. Dulu kayaknya oh, kalau bisa panjang, difungsiin ya. terus akhirnya saya potong, saya bikin ya 56 lah, 56, 58 ditambah ini sedang lah buat reading, nyelip enak gitu. Benar. Itu Mas Aryo. Nah, ini Om Batok, ini apa sih Om fungsinya? Kalau ini kan spion ya? Ini kaca Gimana? spion. Ah. Kaca spion tuh sebenarnya ini buat ya, spion kan artinya memata-matai ya. Tapi kita juga nggak boleh percaya sama dia karena ini kan cembung. Cembung, kalau saya buat ini buat pengaman aja, safety-nya kita. Jadi kalau kita mau ini lihat ada kendaraan di belakang, yang penting kita tahu ada kendaraan di belakang. Masalah dekat sama jauhnya ini suka nipu. Iya, Tapi betul. kalau kita udah terbiasa, Iya, jadi kita bisa akan lebih tahu, waspada bisa ya Om. waspada. Benar. Itu aja. Kadang-kadang ada klakson teh. Sialan nih apaan sih? Benar. Truk apa oplet? Ternyata oplet ya Iya, kan. benar-benar. Gitu. Nah, ini ada rak di depan. Nah, buat ini raknya apa Om? Buat bawa duit apa buat naruh apa nih? Kalau buat saya, karena saya suka pergi jauh, ini khusus untuk
taruh sleeping bag. Hmm. Ini tempat favorit saya naruh sleeping bag, atau nanti kadang-kadang kalau itu saya suka nyelipin sendal jepit. Kalau hujan saya ganti sepatu karena saya selalu reading tuh pakai sepatu. Tapi kalau takut basah jadi pakai Basah, sendal ya. karena perginya mungkin 2 hari 3 hari kan suka sering ganti sendal. Bahaya ini. Master susah emang udah gitu. Gitu, Mario. Oke. Nah, kita yang bagian tengahnya di sini Om juga pasang spakbor ya Om, biar nggak Pasang nyepret ya. pasang spakbor. Sebenarnya kalau pesepeda dulu sebenarnya enak lihat orang pakai spakbor. Tapi lama kelamaan ternyata kita memang perlu spakbor. Kalau yang depan ini fungsinya selain mencegah lumpur, juga buat safety. Kadang-kadang lumpur ini kan ada yang naik ke mata, itu bahaya. Oke. Ternyata pakai ini ya aman. Ngerti. Aman. Iya, Jadi benar. bukan buat gaya-gayaan, memang sesuai dengan keperluan. Yang sekarang ini Om, Iya. frame-nya size-nya berapa? Ini frame size-nya size 18,5. 18,5 ya. Sampai sini. Kalau ke sini saya 19, tapi ini kan nipu. Ini nggak dipakai ya kan. Yang dipakai hanya batasan silangan ini Oke. aja. Jadi 18. 18,5 soal. Iya. 18,5. Ini orisinil cat di call. Cat orisinil. Orisinil ya, Om? Saya pertahankan. Ini semua orisinilnya dia. Ini semua orisinil. Ini saya clear, di clear aja karena udah dibersih-bersihin, udah saya pertahankan, di clear aja lah. Ini kayak bocel-bocel gini udah di clear semua, biarin aja lah, udah begitu. Karena dapat info katanya ini bahannya dia bahan bagus kok, katanya kromoli. Tapi kalau saya ini iyalah iya aja pokoknya. Yang penting saya pertahankan itu aja. Iya. Gitu. Tapi desainnya motifnya ini ya unik ya Om ya. Unik. Dia ada beberapa warna di sini. Iya. Kalau Tomcat ini. Iya. Ini juga dapatnya juga dulu punya kisah tersendiri. Nih. Oh ya, gimana Tom? Nah, jadi ada temen itu tinggi. Dia tinggi 185-an lah. Dia ngasih tahu ke saya, Om, ada sepeda, kayaknya sama Om cocok. Terus saya balikin, kalau sepeda bagus kenapa nggak kamu ambil? Bener. Ya kan, situ ambil. Sepedanya sama saya kekecilan. Orangnya lebih tinggi dari Om Batok Orangnya berarti? lebih tinggi, tinggi 185-an. Oh ya iyalah, kan. oke terus. Nah, terus saya bilang, sepedanya jenisnya apaan? Dia nggak paham, karena dia nggak mengurus gitu-gituan kan. Tapi ada tulisannya Om, kayak rock gitu ya kan. Wah. Saya langsung, rock hopper kali. Ah iya. Terus warnanya saya bilang merah, kuning, putih apa enggak? Iya katanya. Udah. Itu tahun berapa Om? Itu tahun 2020. Tahun 2020. Pantesan waktu itu dihubungin susah banget ya Om Batok ya. Ternyata lagi mau ngambil sepeda ini. Udah, akhirnya Lagi diem-diem Ya, aja nih dapat sepeda bagus. saya mau goes ya kan. Kata dia bilang, kita nggak usah goes ke tempat sepeda rongsok itu aja. Oke. Padahal waktu itu pagi kan, masih pagi. Udah kita tungguin sampai tokonya bengkelnya itu buka katanya. Ya udah, jam 6:30 saya jam 7-an udah sampai di situ belum buka. Karena takut keduluan orang. Katanya bener, alhamdulillah sampai situ belum ada. Udah ada yang nawar katanya kemarin minta 1.500.000. Saya bilang, mau dijual berapa? 2 juta. Ya udah deh, saya lihat. Waduh, udah pasti saya udah dak aja nih. Artinya ketiban duren juga saya kan. Pagi-pagi udah saya bilang udah 2 juta deh saya bayar. Saya bilang nggak pakai nanya, saya bilang. Langsung angkut Om. Langsung Emang udah jodohnya nih Om Batok ya. Saya bilang cuman minta dibongkar aja dulu, dibersihin semua, ternyata masih aman. Oke. Aman. Dan aman Om, nggak ada keropos, nggak ada karat ya. Keropos, nggak ada karat, Iya. cuman buluk aja. Gitu. Iya. Udah. Om, ini saya yang paling bingung juga di sini sebelum kita ngomongin jeroan ini Om. Aduh. Ini Om pakai sadelnya apa dan ini seat postnya gimana ya Om? Kok ada kayak ada suspensionnya atau apa itu? Seat post ini dia seat postnya dia dari seat post dulu ya. Seat postnya dulu aslinya dia yang belimbing. Oh iya Cuman memang. belimbing itu kan pendek. Ah. Jadi kalau saya pakai ini bisa sampai sini ujungnya. Oh, jadi dan nggak aman itu ya? nggak aman ya kan. Terus dicari-cari, ngulik-ngulik ada teman yang punya seat post kayak begini yang pakai
pegas. Oh. Tapi ternyata bisa dimatiin dari dalam. Oh, bisa Ya, di-lock. dimatiin, jadi Iya. nggak pegas Dia nggak lagi terlalu dia. main ngayun ya. Tadinya saya pakai pegas, nggak enak gini-gini kan, saya matiin. Iya. Ukurannya 26,4. 264. 264. Oke. Terus untuk Sadelnya? sadel ini sadel Sele Royal Legend nih. Weh. Legend lama. Ini. Ini udah susah banget nih kayak gini. Udah susah. Ah, Ini kalaupun ada juga mahal sekarang gel Sele asli, Royal. kalau di pasar gelap 200-150 ribu juga cepet bener hilangnya. Iya pasti. Cepet hilang. Iya. Ini Coba saya sekarang lu jual 200. nggak Habis, bisa. habis wawancara juga hilang. Nggak. Saya dapetnya di bengkel juga. Hmm. Di bengkel saya iseng-iseng lihat, akhirnya yang punya bengkel saya bilang, terus sadel jok dijual nggak sadel? Ya orang sadel jelek katanya bilang. Akhirnya saya kasih aja 100.000. Dia bilang kebanyakan. Enggak, lo pakai aja Oh, alhamdulillah banget tau ya. Dia nggak tahu padahal Eh. kalau saya jual lagi kan saya buat pakai itu, bukan buat jual lagi. Gitu. Di sini juga ada reflektor untuk Reflektor, safety. ini safety nih, Oh. ada biasanya kalau malam Ada saya lampu kasih juga lampu buat safety ada ketika lampu riding malam cadangan, ya. reading malam ada cadangannya. Oh, ada cadangan tuh, ada ini, dua. tuh. Kalau atas mati, bawah Atas nyala. mati. Iya, benar. Karena ini kan dipakai di cas listrik. Ah. Nah, ini dia baterai Baterai jam ganti, lebih ya. awet gitu. Bisa gonta-ganti langsung Bisa ya. gonta-ganti gitu. Iya. gitu. Di sini orang pakai rak Pakai topik. rak topik. Hmm. Rak topik itu Tapi bukan topik Siregar ya. bukan. Kalau pemilihan rak topik ini di antara semua merek rak, Hmm. mungkin yang paling simple dan fleksibel pemasangannya rak ini. Ya, dan ini juga ringan kan, Dan Om? ini ringan. Oh. Karena dia kalau yang lain tuh rak dipasang kayaknya Iya. rumit di sininya, rumit di. Kalau ini gampang. Plug aja ya. Plug aja, terus ini dia kan pakai baja. Bukan saya promosi rak topik. Memang Iya bener. semua sepeda saya Iya, recommended ya? Recommend. Dan kuat. Ini kalau nggak salah udah berumur hampir 10 tahun kayaknya. Oh ya. Ya, ini dari 2012 saya beli. Gitu. Oke. Om Batok. Terus kita ngomong sama juga berarti ban yang tadi ya, bannya Ini juga sama, ya. pakai deal Ban tire, tire. terus yang rimnya udah ganti bukan TM840. Bukan. Hapnya paralak juga, Om. Hubnya Paralak M430 tetap. Oke. Yang buat 9 speed, 10 speed biasanya. Iya. Yang 430. Rem juga sama. Hmm. Ini yang paling saya pengen nanya-nanya ini juga, Om. Om pakai crank apa nih, Om? Kayak cakep banget. Kalau crank sih sebenarnya crank sisaan nih. Bohong lu. Sisa. Dulu saya tuh hobi main ya cross country ringan lah, XC light XC lah. light, oke. Dulu zaman dulu kan nggak ada harganya sebenarnya ini kan. Saya punya dulu sepeda MTB spesialis atau itu. Ya udah saya jual, tapi beruntungnya saya jual premnya aja, grup setnya Oh, enggak. grup setnya enggak. Ini bekas grup setnya. Ini XC-nya. bekasnya mereka. Ini saya dulu saya bangun spesialis chamber. Itu tahun 2010. Ini tahun 2010 saya beli. Dan masih awet karena mungkin pemakaiannya juga awet juga ya. Dia Ini 3 speed ya, Om, Dior XT-nya. Ya? ya 3 speed. Berapa, Om? Ini dari 44 3222. Oh, oke. Aman banget, jauh dan Aman, nanjak ya, Om. ya? aman. Dan dia udah Holotech 2 yang ini. Holotek 2 dan kita kan bukan mau ngebut ya kan. Kalau zaman sekarang kan rata-rata mereka kalau anak-anak NTB pakai yang double crane, double ya kan. Ini masih triple. Sama ininya juga udah dulu pernah ya patah, saya ganti yang Shimano Alipio tapi FD-nya. FD-nya zaman dulu punya tapi masih FD-nya ini pakai lah. apa tadi, Om? Sorry. Alipio. Alipio. Karena XT nggak kebeli lagi dah sekarang ini. Tapi saya pikir sama. Iya. Sama. Nah, di sini RD-nya XT juga ya, ini, Om ya? RD-nya XT. Sama nih, iya. sama XT 2010 juga. Berapa speed nih, Om? Ini 10 speed. 10 speed. Dipakai ininya dulu Sprocketnya? nih 1234, 1134. 34 yang paling gede. Ini yang paling gede 34. 34. 10 speed. Tim 10 speed. Pengennya sih ganti yang agak 40 atau 36 tapi kayaknya udah nyaman begini ya. lutut masih inilah. Sprocket nih ini Tiagra kayaknya. Tiagra karena dulunya XT. Oke. Cuman udah susah nyari yang 34. Benar. Dapetnya Tiagra tapi saya konsultasi enggak sama kok ini masih ini. Ya udah. Iya. Rantai pakai
Ini rantai kalau nggak salah KMC kalau nggak KMC salah, ya. KMC. KMC. Tapi zaman-zaman dulu termasuk awet lah. Yang Ya. penting kita perawatan ini ya. Pedal saya pakai Shimano buat versi touring ya, yang sebelah bisa buat istirahat kalau pengen nggak mau pakai klit. Oh, yang ini non clicker clip. ya. Oh, baliknya Ini ada baliknya klipnya. baru Om, ya? klipnya. Apa sih Shimano apa tadi, Om? Shimano clicker seri berapa lah Oh, gitu ya lupa kan. ya. Nah, pokoknya model beginilah ya kan. Iya sih, bisa dua sisi ya. Bisa dua sisi. Ini Yang kalau nggak mau pakai- pakai sendal, pakai sepatu kayak ini pakai klit, karena aslinya saya kemana-mana pakai klit karena Iya. lebih nyaman pakai klit. Benar. Artinya kalau pakai klit itu kayaknya lebih ngirit tenaga. Kita lebih banyak tanya yang kedua ya Om Batok ya, Iya. tips-tipsnya. Jadi inilah Federal seri Tomcat Rockhopper. Rockhopper size 18,5 ya Om. Iya. 19 atau 18,5. Ini tahun berapa Om? Kalau ini keluarannya kalau masih inget? Tahunnya kayaknya 90-an. 90-an sama ya, 90-an paling. Saya nggak 92. terlampau ini sih. Cuma nggak Kita- terlalu ngeh ya. Nggak terlampau ininya. Yang penting nyaman sepeda. Iya, iya. Udah. Apa muda? Ada teteh muda. Om Batok, jadi kan dulu kan sempat Om Batok pakai yang size 20,5. Sekarang berubah jadi size yang 19. Alasannya kenapa Om? Segitu pentingnya ukuran untuk bersepeda, khususnya buat Om Batok. Pertama sebenarnya yang 20 itu dulu juga nyaman ya, 20 atau 20,5 itu nyaman untuk readingnya itu nyaman, untuk ridingnya nyaman. 11-12 lah nyamannya sama ini. Cuman di awal-awal pertama saya merasa ada sesuatu yang mengganjal buat saya. Itu kalau kita turun atau kaget ngerem mendadak kita lompat, itu bermasalah di ini di pangkal paha kita nih, di kantong menyan kita, kantong menyan ya, selangkangan kita ini sering kepentok sama ini. Dan itu menurut saya ya nggak sering sih, tapi sebulan 2 bulan sekali kalau pas kita mendadak ngerem kita harus turun secara mendadak. Itu kalau posisinya nggak pas bisa ini, karena menurut saya panjang paha kita insim panjang paha sampai ke pangkal itu mentok di sini gitu. Malah Dan bahaya ya? menurut saya bahaya, artinya nggak nyaman lah. Kalau kantong menyan kita kebentok kan itu kan namanya harta karun kita ya. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, pernah dia pakai 18,5 itu aman dan saya ukur pun mungkin kelebihannya tuh masih ada 2 jari gitu ya, masih 2 jari lebih aman. Kebetulan akhirnya dapet ini ya, sebenarnya bukan dicari ya, dia datang sendiri ya udah. Akhirnya yang size yang lebih besar dari sini yang 20 itu saya hibahkan ke orang, artinya udah pakai aja deh. Saya jual, tapi saya tahu dia memang penggemar sepeda juga dan posisi badannya lebih tinggi dari saya gitu, panjang kakinya lebih dari saya. Dan fit berarti ya buat dia. Dan ini saya nyaman. Dan saya lihat ya, baca-baca literatur ya, mungkin untuk orang Indonesia yang mayoritasnya tinggi 170, 165 sampai 172 lah. Ini sebenarnya nyaman gitu. Yang pas ya. 18,5 ini, jadi itu pilihannya gitu. Iya. Jadi sekedar tahu teman-teman, Om Batok ini selain pegiat sepeda juga, ini salah satu guru saya ketika belajar tentang nanjak-nanjak atau climbing nih Om Batok. Om Batok, saya pengen tahu banyak dan bisa share sama teman-teman dari apa yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Om Batok, tipsnya nanjak itu apa aja sih Om Batok? Kalau buat saya bersepeda nanjak tuh yang pertama menurut saya nyaman dulu. Nyaman di tubuh, nyaman di pola kita bernapas. Dan kalau itu udah kita dapetin kesananya, ya kita nyaman bersepeda gitu. Yang otot kaki sih mungkin akan dibentuk nanti juga
semakin sering kita bersepeda ya otot kakinya akan terbentuk sendiri. Itu aja kalau saya. Yang pertama nyaman dulu buat kita. Kalau nyaman kita enjoy kemana aja gitu. Itu aja. Selain itu apa lagi Om untuk tekniknya, shifting macam-macam yang lain Om? Kalau untuk teknik kebanyakan kan saya sering ketemu orang mungkin mereka nganggap bersepeda itu sesuatu yang mudah. Padahal itu sesuatu yang mudah. Bersepeda itu zaman dulu kali yang sepedanya masih single speed atau lu main sepeda di mana aja, cuma jalan-jalan rata. Kalau sekarang kan teman-teman main bersepeda ke belusukan, ke kampung-kampung yang harus ada tanjakan yang masih panjangnya, gradiennya sekian persen lah, terus panjangnya berapanya, itu perlu teknik tersendiri ya kan. Dan mereka juga harus bisa mensiasati, artinya gue bukan atlet tapi gue harus bisa ngelewatin itu. Dan caranya gimana ya, berlatih. Berlatih itu ada bermacam-macam. Ada teman-teman yang punya power tenaga bagus, ini kakinya bagus, tapi belum tentu napasnya juga bagus ya kan. Bisa dia cepet tapi cuman setengah dia udah selesai, kelar ya kan. Gitu. Dan itu yang nggak kita inginin kayak gitu. Kalau saya nganggapnya tanjakan itu ya nyaman aja lah, bikin nyaman loh, nyaman. Kalau capek ya berhenti, kalau enggak ya lanjut. Kalau saya penguasaan teknik shifting itu penting karena itu berhubungan dengan keselamatan perjalanan. Artinya keselamatan alat ini sendiri. Kalau orang shiftingnya juga nggak bener, dia pasti kalau jalan jauh yang menghadapi tanjakan, jalan yang kayak gimana pasti akan terjadi kendala mas sepedanya. Ya rantainya putus, ya kan, terus RD-nya patah. Itu pasti akan terjadi kalau orang. Dan itu banyak kita temuin orang-orang yang sok tahu, dia bukan sok tahu, karena ketidaktahuannya dia coba nanjak dengan, padahal tersedia kan, alat-alat pendukungnya di sini tersedia kan, cuman dia nggak ngerti, dihajar sama dia tek keram lah akhirnya. Atau pas di tengah tanjakan dia coba oper gigi shifting ya kan, tapi posisinya nggak bener, akhirnya rantainya putus, bahkan ada yang RD-nya patah gitu. Jadi kalau dia nggak ngerti susah juga, dan itu perlu jam terbang untuk latihan. Nanti dia akan terbiasa, karena kalau kita coba bersepeda jarak jauh pasti namanya tanjakan, turunan, jalanan jelek itu pasti kita temuin. Nggak mungkin kita kalau mau ke Bandung nemuin jalanan enak aja, itu bohong aja gitu, pasti ketemu gitu. Nah Om, kalau kita selama ini kan kalau kita nanjak itu, kalau dari pas lagi riding tahu-tahu ngelihat depan tanjakan tinggi gitu, itu paradigmanya kita cara berpikirnya udah mulai mentalnya ngedrop lah Om. Ini gimana tipsnya Om Batok ngadepin hal kayak seperti itu? Kalau saya pribadi nganggap semua tanjakan itu sama. Kalau bisa gue lewatin. Kalaupun nggak nanti di tengah, ya gue berhenti istirahat. Tapi dalam arti gue berhenti itu bukan karena gue tersiksa, tapi gue buat nyusun tenaga buat ngadepin yang di depannya lagi gitu. Ya ininya akhirnya kita nganggapnya semua tanjakan itu mau pendek mau panjang itu sama, polanya sama gitu. Tergantung kita bisa ngolah emosi, bisa ngolah gengsi. Karena biasanya orang itu kalau bersepeda itu antara emosi sama gengsinya tipis bedanya. Gengsi takut ditinggalin orang, gengsi dianggap kayak nggak kuat, atau gengsi gue juga bisa kayak lu, padahal fisiknya dia nggak semampu itu gitu. Nah kalau kita bisa ngolah gengsi, batasin emosi kita, ya udah bodo amat, lu jalan aja, gue akan jalan dengan gaya sendiri. Gue bersepeda ya akan jadi gue sendiri gitu, bukan harus ngikut orang lain. Karena yang tahu kapasitas diri kita ya diri kita sendiri, sederhananya kayak gitu. Oke. Batok, kita kalau ngomong bersepeda saat ini ya, kita udah melalui pandemi nih, dimana saat itu kayaknya pas pandemi lagi gila-gilanya orang bersepeda, yang tadinya orang nggak punya sampai beli. Generasi pesepeda generasi pandemi ya. Jadi ramenya itu gitu. Ini gimana Om Batok ke depan ini? Apa yang diharapin teman-teman sepeda ini ke depan? Apakah setelah pandemi ini akan menurun atau akan tetap lebih bersemangat? Gimana Om? Balik lagi kalau menurut saya seleksi alam ya. Kalau emang dia sadar bersepeda itu penting untuk kesehatan,
bukan gara-gara pandemi itu cuman pencetus saja ya. Biar lu fisik lu bagus ya lu harus olahraga gitu, kira-kira kayak gitu. Ya syukur-syukur pandemi ini jadi pencetus orang untuk giat olahraga. Tapi bagi yang backgroundnya emang pemalas atau ini, ya udah, ya kan, males gue udah aman ini gitu kondisinya gitu. Jadi makin kesini memang ada, kita bilang ya saya bukan apa ya, tapi memang kelihatan sih ada pesepeda namanya generasi pandemi. Mereka itu mulai bersepeda setelah adanya pandemi, dan orang-orang yang model-model begitu tuh sifatnya akan berbeda-beda. Kalau memang dia pengen niat olahraga ya ini, tapi yang ini akhirnya nanti seleksi alam. Ya udah selesai pandemi, udah gue jual aja sepeda gue. Dan satu lagi saya sempat miris ya, pada saat pandemi itu kan booming banget orang bersepeda. Itu semua harga spare part mahal, sepeda mahal. Dampaknya ya ke kita ya kan. Kita yang bersepeda, yang benar-benar bersepeda, duitnya pas-pasan, kasihan juga gitu. Orang mau beli spare part jadi mahal, ya kan, gila. Ban sepeda bisa naik harganya 2 kali lipat, pelek harganya di mana-mana gitu. Dan itu dimainin ya, mungkin budayanya orang Indonesia kayak gitu. Ya harusnya jangan gitulah ya kan. Mumpung-mumpung apa gimana? Lagi mumpung semua ya kan, anjing mumpung. Ya kita yang gigit jari, yang duitnya pas-pasan kali ya kan. Kalau yang duitnya sekarung sih nggak masalah ya kan gitu. Jadi apa yang kira-kira Om harapin ke depan ini setelah pandemi? Orang tetap bersepeda sesuai kebutuhan atau gimana Om? Harusnya tetap bersepeda buat kebutuhan, karena bersepeda itu kan bagian dari apa ya, buat bikin kita sehat. Sama juga dengan lari atau dengan berenang, atau sekarang juga booming juga olahraga yang outdoor kayak hiking di tempat-tempat ya, adalah di spot-spot buat trekking tuh banyak sekarang booming juga. Mereka punya guide, punya ini segala macam. Dan sepeda itu ya tetap, sepeda itu olahraga yang sebenarnya murah meriah gitu. Tapi kenapa sekarang dibentuk kayaknya sepeda itu olahraga yang wah gitu. Saya kadang-kadang bingung gitu. Benar. Om Batok, kalau kita ngomong sehat kan punya pengalaman sedikit ya Om Batok tentang ternyata Om Batok memilih sepeda itu untuk terapi kaki yang dulu sempat sakit gitu. Bisa cerita singkat nggak Om, dan sekarang seperti apa rasanya setelah sudah melalui terapi ini Om? Saya dulu aslinya saya hobi sepak bola. Terus saya pernah cedera lutut ya, beberapa waktu yang lalu ya mau berobat ke istilahnya ke dokter bedah tulang atau ortopedi lah. Itu biayanya menurut saya garuk-garuk kepala saya. Mahal bener, nggak mungkin, jadi nggak cukup. Orang masih belum kerja bener ya kan. Aduh, akhirnya ditawarin berobat ke dukun patah. Kita ke dukun patah, saya bilang sama teman saya, udah deh gua benerin lutut gue. Itu aja. Akhirnya kita bawa, diberesin sama dia tuh akhirnya dia bilang udah kembali lagi, tempurung ini kembali ke posisi semula. Tapi udah, kamu habis ini gak usah main bola lagi, gak usah ini, sampai nanti terbentuk ada jaringan serabut otot lagi yang terbentuk secara alami. Nah, kenapa bisa terbentuk lagi? Katanya syaratnya apa? Ya diterapi. Terapinya apa? Renang, jalan kaki atau bersepeda. Tapi yang bagus dia bilang renang sama bersepeda. Akhirnya saya pilih bersepeda karena impactnya juga nggak ada kan. Impact kita kalau nggak kayak jalan atau lari ya kan. Udah, saya bersepeda 2 tahun itu tersiksa saya kan, kayak ada ini. Tapi 2 tahun ke sana hilang kok, udah nggak ada lagi ya, kambuh gitu. Ternyata kita ngobrol itu udah terbentuk ototnya lagi pegang ini, jadi nggak lari-lari lagi. Dari situ saya udah yakinin, udah deh gue sepedahan aja. Walaupun teman-teman yang veteran pemain bola, ada turun veteran pendaki gunung, ayo naik gunung lagi loh. Enggak deh, gue bilang gue udah ngerasain sakitnya kayak gimana di lutut ini, walaupun normal. Akhirnya saya pilih sepeda, kayak merasa itu. Jadi selain terapi kesehatan, itu sepeda itu buat Om Batok dan teman-teman juga sebagai terapi untuk silaturahmi. Betul, untuk saya rasa di sepeda ini kita banyak teman, bisa tukar pikiran. Syukur-syukur pikirannya ketuker ya.
Terus Kalau dompetnya ketemu gimana? ada sarana lagi. Saya punya pengalaman, saya punya teman-teman SMA, teman-teman kuliah yang udah berapa tahun lalu nggak ketemu. Bahkan teman-teman kerja dulu ya udah pisah berapa ini, ternyata kita punya hobi yang sama, akhirnya ketemu lagi, ngumpul lagi, dan keakraban itu keakraban dalam satu kegiatan yang sama kayaknya lebih beda ya kan, daripada lo di sana nggak punya kegiatan apa-apa gitu. Sama aja kayak teman-teman kita ngumpul di Cemong tuh kan, lu teman-teman lama, Iya. ada teman SMA, ada ini. Dan satu profesi yang Satu sama. profesi, iya. Akhirnya nggak nyangka bisa ketemu dalam kondisi sehat, ya alhamdulillah ya kan, kasih sehat gitu. Iya. Oke Om Batok, dan terakhir nih kira-kira Om Batok dengan sekarang kondisi lingkungan yang mungkin ya kita turut prihatin lah dengan kondisi lingkungan sekarang, polusi, terus kemacetan macam-macam gini Om. Apa yang kira-kira teman-teman sepeda inginkan ke depan untuk bisa lebih hijau lagi? Apa yang kira-kira direncanain sama teman-teman sepeda untuk bisa lebih Kalau saya simpel aja, ngurangi polusi, yang ngurangi penggunaan kendaraan bermotor yang mencuplai polusi itu loh, kayak motor, mobil, ya kan? Itu harus dikurangin dulu, kalau nggak akan berkurang. Ya mungkin bisa alternatifnya kendaraan bertenaga listrik sama kendaraan bertenaga kuah sop misalnya. Ini kuah sop nih. Ini menurut saya nih bahan bakar kan kuah sop, kuah opor ya kan gitu. Kuah soto. Itu aja kuah soto. Itu aja alternatifnya. Nggak mungkin dikurangin. Mau dilarang ya pembatasan pemakaian kendaraan itu harus dilakuin. Terus satu lagi ya, orang-orang juga mulai sadar kalau cuman kantornya jaraknya 20 km, 15 kilo sih paling enak ya pakai kendaraan angin ini. Ya, tapi balik lagi sarananya juga harus tersedia. Dan ini saya lihat Jakarta udah mulai. Cuman kesadaran orang-orang yang bukan pengguna ini juga kan, pemotor, orang-orang yang parkir sembarangan di jalur sepeda. Tapi ada lagi kesalahannya. Kenapa mereka bisa begitu? Kita sendiri nggak memanfaatin sarana yang ada. Coba kalau kayak di Belanda orang-orang pakai, nggak mungkin mereka parkir mobil di situ ya kan, pasti takut lah ya kan, nggak berani gitu. Makasih banyak Om Batok. Sip. Om Batok udah Nih. cerita banyak Ya, dan ngasih tips makasih juga. juga. Semoga ke depan lebih sehat Om Batoknya. Amin, Lebih amin. bahagia lagi untuk bersepeda Om. Amin. Gitu. Gitu ya Om ya. Iya dong, Jadi tetap semangat. Om Batok sekarang udah pensiun kerja, tapi sepeda nggak akan pensiun ya kayaknya. Enggak lah, sampai saya akan bersepeda sampai saya tidak mampu lagi mengayuh. Oke. Om Batok, makasih banyak. Oke, sama-sama Mas Sampai Yo. ketemu lagi Salam di- buat teman-teman yang Iya, lain di ya. sepeda berikutnya Om Batok ya. Oke, yoi. Makasih banyak Om Batok. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.